Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pagi ini anak-anak ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anakku, kali ini kita masih melanjutkan materi teks deskripsi, tapi materi pokok kita kali ini adalah menelaah kebahasaan teks deskripsi. Tapi seperti biasa sebelum belajar, jangan lupa anak-anak kami untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan mengingatkan kembali tentang ciri bahasa teks deskripsi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan pertama. Yaitu ada 6 ciri bahasa. Yang pertama adalah menggunakan kata khusus, misalnya kata umumnya adalah melihat, kata khususnya melirik, melotot, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan, misalnya kalimat ibuku seorang yang sangat baik, itu dirincikan dengan kalimat ibuku ramah, lembut, suka menolong orang lain. Kemudian yang ketiga menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat, misalnya ayahku seorang pendiam, beliau irit kata. Pendiam bersinonim dengan irit kata, tetapi irit kata itu memiliki kandungan emosi yang lebih kuat. Kemudian yang keempat menggunakan majas. Penggunaan majas pada pertemuan kali ini nanti akan Ibu ajarkan lebih mendalam lagi. Kemudian yang kelima menggunakan kalimat serapan panca indera, indera pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Tapi jangan lupa anak-anakku bahwa sebenarnya ada 2 indera lagi, yaitu penciuman dan perabaan. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kata ganti orang. Di sini kata ganti orang yang digunakan adalah kata ganti orang pertama, baik itu tunggal maupun jamak. Seperti kata ganti orang pertama tunggal adalah ku, aku, saya. Kemudian kata ganti orang pertama jamak adalah kita. Baik, anak-anakku sekalian, langsung saja kita masuk pada materi pokok kita kali ini tentang aspek kebahasaan. Kali ini kita akan memperdalam aspek kebahasaan yang terkait yang terdapat juga pada teks deskripsi. Jadi bukan hanya ciri kebahasaan yang sudah kita pelajari sebelumnya, tapi kali ini lebih pada penggunaan tata bahasanya. Yang pertama adalah kata berimbuhan men dengan kata dasar berawalan huruf KPTS. Kemudian yang kedua adalah penulisan kata depan di, dan yang ketiga adalah penggunaan majas. Jadi dari aspek kebahasaan, di sini ada 2 aspek kebahasaan yang terkait dengan tata bahasa. Kemudian yang terakhir ini adalah ciri kebahasaan yang akan Ibu bahas lebih dalam lagi pada pertemuan ketiga ini. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu penulisan kata berimbuhan dengan kata dasar KPTS. Coba perhatikan kalimat pertama berikut ini. Atila Suryajaya memprakarsai. Nah, di sini kita lihat ada kata memprakarsai. Ini adalah kata berimbuhan, berawalan men ditambah dengan kata dasar prakarsa dan akhiran i. Jadi kata berimbuhan men-i. Ketika dia menjadi sebuah kata berimbuhan, men ditambah prakarsa ditambah i menjadi memprakarsai. Nah, kita lihat kaidahnya. Apabila kata dasar yang diawali dengan huruf KPTS, nih, kata dasarnya adalah prakarsa, maka huruf pertamanya adalah huruf P, ya. Diikuti oleh huruf konsonan. Huruf kedua dari huruf prakarsa ini adalah R. R ini merupakan huruf konsonan, maka disebut dengan konsonan rangka P dengan R, atau istilah lainnya adalah klaster. Maka huruf KPTS tidak melulu. Maka di sini kita lihat kaidahnya, memprakarsai, prakarsa tidak melulu huruf P-nya, tidak berubah, dia tetap prakarsa, tidak hilang hurufnya. Seperti contoh beberapa kata berikut ini, ya. Mentambah i tambah prakarsa, tadi kaidah yang kita baca tadi menjadi memprakarsai. Kemudian ada contoh yang lain, mentambah kritik jadi mengkritik. Jadi ini tidak melulu, nah, tetap prakarsa, tetap kritik, kemudian mentambah menkan tambah stabil jadi menstabilkan, kemudian mentambah transfer jadi mentransfer. Nah, kita lihat kaidah kedua dari penggunaan kata berimbuhan dengan kata dasar KPTS pada contoh kalimat kedua berikut ini. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Nah, kita perhatikan ya kaidahnya. Apabila kata dasar yang diawali dengan huruf KPTS diikuti oleh huruf vokal, maka huruf KPTS melulu. Kita lihat
Kata dasar dari kata jadian atau kata bentukan memesona, kata dasarnya adalah pesona. Ya, kata dasarnya adalah pesona. Setelah dia mendapatkan awalan men, maka huruf P pada kata pesona ini melulu. Karena setelah huruf P ini diikuti oleh huruf E yang merupakan huruf vokal. Jadi memesona. Apabila selama ini kita mendengar kata mempesona, itu sebenarnya katanya tidak baku. Itulah yang disebut dengan kesalahan salah kaprah, salah yang dianggap lumrah. Jadi, kita sedang mempelajari kaidah ini, jangan lagi menyebutkan kata mempesona, tetapi memesona, karena kita mengikuti kaidah kedua ini. Mentambah tulis jadi menulis, huruf T-nya melulu, jadi N. Mentambah kupas jadi mengupas, huruf K-nya melulu, jadi Kemudian kan ditambah sejuk jadi menyejukkan, huruf S-nya juga melulu, menjadi nya. Nah, semoga kalian memahami kaidah ini. Baik, kita lanjutkan pada penulisan kata depan di. Maka perhatikan di sini ada kata depan di. Perhatikan contohnya. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Nah, di sini kata di kecamatan ini merupakan kata depan, ya, kata depan di. Bagaimana kaidahnya? Kita perhatikan. Penggunaan di dan ke sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah atau posisi. Di sini kecamatan merupakan keterangan tempat. Maka dia di kata penulisan kata di sini berperan sebagai kata depan. Dan penulisannya harus berpisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, contoh di sudut, di antara. Ini kan menyatakan tempat, arah atau posisi ya, Nak ya. Letak, tempat, arah dan posisi. Maka otomatis atau sudah pasti kata di depan ini berperan sebagai kata depan. Nah, kita bandingkan dengan kata berawalan di. Nah, selama ini kan banyak sekali anak-anak yang barangkali masih salah dalam penulisan kata berawalan di dan kata depan di. Mungkin barangkali kita masih berpikir bahwa itu sama, ternyata berbeda. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Memasuki bibir pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut. Di sini ada kata disambut. Penulisannya disatukan. Karena kata disambut ini, kata di sini berperan sebagai kata berawalan. Bagaimana kaidahnya? Karena di dalam hal ini berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Jadi disambut, kata dasarnya adalah sambut. Penulisannya harus disatukan pada saat dia merupakan kata berawalan. Contohnya dipandang, dipuji. Nah, semoga kalian paham ya, Nak. Kalau kata depan dia berperan sebagai kata depan apabila diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi atau letak. Tapi kata dia berperan sebagai kata berawalan jika dia merupakan imbuhan pada kata kerja pasif. Ya, penulisannya kalau dipisahkan sebagai kata depan, tapi kalau dia sebagai kata berawalan disatukan. Semoga kalian memahaminya. Baik, yang terakhir adalah penggunaan majas. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Ini ada matanya selalu bersinar seperti bulan. Ini disebut dengan majas similena. Yaitu majas yang membandingkan sesuatu hal dengan hal yang lainnya dengan menggunakan kata penghubung atau pembanding. Di sini kata penghubungnya adalah seperti. Kemudian ada angin pantai yang lembut mengelus wajah. Ini merupakan majas personifikasi. Dia menggambarkan seolah benda memiliki sifat dan bisa berperilaku seperti manusia. Disebut sebagai majas personifikasi. Kemudian ada pohon pinus tinggi setinggi gunung. Nah, ini melebih-lebihkan. Majas yang melebih-lebihkan disebut dengan hiperbola. Kemudian raja siang bersinar dengan cerah. Ini perbandingan langsung secara implisit. Disebut dengan metafora. Jadi ada 4 jenis majas ini yang biasa terdapat pada teks deskripsi, yaitu simile, personifikasi, hiperbola, dan metafora. Coba diingat sambil kalian memperhatikan contohnya. Baik, itu saja pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sebelum Ibu akhiri, ada salah satu kata mutiara dari Agim yang mungkin perlu diingat dan jadikan sebagai motivasi bagi kita. Yang pertama, yaitu bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Demikian pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.